Fitriana Auwalia dari Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah dan juga format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Video ini dipublikasikan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah administrasi dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD dan juga Bapak Gali Abdi Nugraha SPDI MPD. Nah, peran administrasi dakwah sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah melibatkan pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan berbagai kegiatan dakwah dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Nah, adapun beberapa peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu poin perencanaan. Nah, administrasi dakwah memainkan peran penting dalam merencanakan kegiatan dakwah dengan melakukan perencanaan yang matang, termasuk menetapkan tujuan, mengidentifikasi target, audiens, dan merancang strategi pelaksanaan. Administrasi dakwah juga dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efisien. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu pengorganisasian. Administrasi dakwah membantu mengorganisasikan berbagai kegiatan dakwah. Ini melibatkan penentuan tugas dan tanggung jawab, alokasi sumber daya, serta pembentukan tim dan struktur organisasi yang efisien. Kemudian poin yang ketiga yaitu pengendalian. Pengendalian administrasi dakwah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah. Ini melibatkan pada pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan dakwah ini berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan adanya mekanisme pengendalian yang efektif, maka administrasi dakwah ini dapat mengidentifikasi masalah atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dakwah. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga, manajemen sumber daya. Nah, dalam administrasi dakwah juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang telah tersedia. Dengan melakukan manajemen sumber daya yang efisien, maka administrasi dakwah ini dapat memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dakwah dengan biaya yang relatif sangat murah. Nah, kemudian poin yang terakhir itu evaluasi dan perbaikan. Nah, di dalam administrasi dakwah juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan dakwah yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini melibatkan pada penilaian terhadap hasil dan dampak dari kegiatan dakwah serta pengumpulan umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Dengan melakukan evaluasi secara berkala atau bertahap, maka administrasi dakwah ini dapat mengidentifikasi kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di dalam kegiatan dakwah tersebut. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di masa yang datang atau di kegiatan dakwah selanjutnya. Nah, dalam keseluruhan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya peran administrasi dakwah ini sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah melalui perencanaan yang baik, kemudian pengorganisasian yang efisien, dan pengendalian yang cermat, manajemen sumber daya yang optimal, dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan secara berkala, maka administrasi dakwah ini memiliki posisi yang sangat diperlukan di dalam kegiatan dakwah yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu pembahasan mengenai format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Apabila dakwah dinamis terlaksana dengan baik, maka dakwah akan berfungsi sebagai alat dinamisator dan katalisator atau filter di dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kondisi ini dapat diasumsikan apabila dakwah tidak melakukan perubahan, maka kemungkinan dakwah ini tidak relevan lagi dengan perubahan dunia yang cepat. Esensi perkembangan zaman atau globalisasi yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan dakwah yaitu terjadinya proses transfer nilai yang intensif dan eksklusif
terjadinya transfer teknologi yang masif dengan berbagai akibatnya. Nah, di dalam dakwah yang dinamis itu lahirlah sebagai reaksi dari kegiatan dakwah yang selama ini dilakukan. Dakwah dinamis saat ini merupakan terobosan yang terus berkembang. Melalui dakwah dinamis banyak kegiatan dan nuansa baru yang mana bisa digunakan dalam pemanfaatan media cetak, elektronik, visual maupun radiovisual. Semuanya itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Nah, pada saat ini lapisan masyarakat bisa memperoleh sentuhan-sentuhan dakwah melalui media sosial. Tingginya tingkat pengguna media sosial saat ini menjadi peluang yang besar bagi penyebar pesan-pesan dakwah yang hangat. Nah, bahasa yang sederhana menjadi salah satu daya tarik kegiatan dakwahnya. Kegiatan dakwah contohnya seperti Ustadz Abdul Somad ya, yang tidak asing lagi di telinga kita semua, bahwa beliau merupakan suatu figur dai yang sangat fenomenal saat ini. Nah, metode dakwahnya ini sangat sederhana tetapi padat gitu isinya. Nah, dalam menghadapi perkembangan zaman, peran administrasi dakwah ini dapat disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Adapun beberapa format administrasi dakwah yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, penggunaan teknologi informasi. Nah, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti internet, kemudian media sosial dan aplikasi mobile untuk menyebarkan peran-peran dakwah, pesan-pesan dakwah. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Mempersiapkan para dai dan kader-kader dakwah melalui pelatihan dan pengembangan diri secara terus-menerus. Pelatihan dapat mencakup pada kemampuan berkomunikasi, kemudian presentasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu pendidikan dan literasi Islam. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan literasi Islam di kalangan umat manusia saat ini, masyarakat saat ini bisa mencakup pada pendirian lembaga pendidikan Islam seperti sekolah, kemudian pesantren, dan institusi pendidikan tinggi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran administrasi dakwah dalam perkembangan zaman saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.